Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca mulai masuk salat, yaitu takbiratul ihram. Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka mulai halaman 50. Tentang takbiratul ihram. Kalimat takbiratul ihram terdiri dari dua kata, yaitu takbirah dan al-ihram. Takbirah dan al-ihram. Takbirah artinya takbir, yaitu bacaan Allahu Akbar. Sedangkan al-ihram berarti masuk ke wilayah larangan. Orang melakukan ihram berarti melakukan aktivitas di mana dia akan memasuki wilayah larangan. Sehingga orang yang telah melakukan takbiratul ihram, maka terlarang baginya untuk melakukan perbuatan apapun di luar kegiatan sholat. Karena itulah takbir ini disebut takbiratul ihram, karena dia adalah takbir yang mengharamkan. Sebagian ulama menyebutnya dengan takbirah at-taharrum, takbiratut taharrum, yaitu takbir yang mengharamkan. Karena dia menjadi pembatas antara kegiatan sebelum sholat dengan kegiatan setelah atau kegiatan di dalam sholat. Sehingga orang yang takbiratul ihramnya salah, maka dia dianggap belum memasuki sholat. Contohnya, nanti kita akan sebutkan ya, contoh-contoh bacaan takbiratul ihram yang salah. Contohnya orang yang salah mengucapkan takbiratul ihram sampai pada posisi mengubah makna. Misalnya, Allahu Akbar. Kata akbar artinya adalah beduk. Sehingga kalau dia mengucapkan Allahu Akbar, berarti artinya Allah beduk. Dan itu kalimat kekufuran. Salah makna. Karena salah panjang pendeknya. Yang benar bar itu dibaca pendek. Allahu Akbar. Sehingga kalau barnya dipanjangkan, maka sudah meleset maknanya. Dan melesetnya sangat jauh. Nah, ketika itu terjadi, takbiratul ihramnya harus diulang. Dan kalau dia tidak mengulang, berarti dia dianggap belum masuk sholat. Kalau dia belum masuk sholat, maka ya sebagaimana orang yang belum memasuki sesuatu, tidak dianggap sama sekali, tidak diperhitungkan. Takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Nabi SAW menyebutnya sebagai pintu yang membatasi kegiatan sebelum sholat dengan kegiatan sholat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Miftahus sholati at-tuhuru, wa tahrimuha at-takbiru, wa tahliluha at-taslim." Kunci dari sholat adalah bersuci, yang mengharamkan adalah takbir, dan yang menghalalkan adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya.
Disebut mengharamkan karena takbiratul ihram adalah batas antara kegiatan sebelum salat dengan kegiatan di dalam salat. Sebagaimana salam adalah batas antara kegiatan di dalam salat dengan kegiatan setelah salat. Maka Nabi SAW menyebut takbiratul ihram dengan tahrimuha. Yang mengharamkannya adalah takbir. Wa tahliluha, dan yang menghalalkannya adalah salam. Wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Yang mengharamkannya adalah takbir, sedangkan yang menghalalkannya adalah salam. Badruddin Al-Aini dalam Syarah Sunan Abi Dawud, beliau menjelaskan, wa tahrimuha takbir ay tahrimus salati al-ityanu bit takbir. Makna kalimat yang mengharamkan adalah takbir, maksudnya adalah yang mengharamkan salat adalah ucapan takbiratul ihram. Ka'annal musalli bit takbir wad dukhuli fiha sara mamnu'an minal kalam. Karena ketika orang yang salat itu sudah masuk salat dengan bertakbir, maka dia terlarang baginya untuk bicara. Wal af'al al-kharija an kalamis salah wa af'aliha. Dan terlarang baginya untuk melakukan perbuatan di luar bacaan-bacaan salat dan praktek salat. Faqila lit takbir tahrimun. Maka takbir ini disebut dengan tahrim liman'ihil musalli min dzalika. Karena dia menghalangi orang yang salat dari semua kegiatan itu. Walihada summiyat takbiratul ihrami ay al-ihramu bis salah. Karena itulah disebut dengan takbiratul ihram untuk mengharamkan perbuatan di luar salat. Orang yang belum melakukan takbiratul ihram sama seperti orang yang belum masuk salat, sehingga salatnya batal. Termasuk diantaranya adalah orang yang tidak memenuhi syarat sah takbiratul ihram. Sehingga kita perlu memperhatikan, ada kondisi di mana disebut sebagai syarat sah takbiratul ihram. Sehingga ketika takbiratul ihramnya tidak memenuhi syarat sah ini, maka takbiratul ihramnya statusnya batal. Dan kalau takbiratul ihram statusnya batal, maka dia belum dianggap masuk sholat. Dan kalau belum dianggap masuk sholat, ya sholatnya batal, tidak dinilai. Sehingga takbiratul ihramnya harus diulangi. Baik, sebelum kita membahas tentang syarat takbiratul ihram, terlebih dahulu kita akan membaca satu catatan ya. Sebenarnya takbiratul ihram itu yang mana sih? Baik, Anda garis bawahi, yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar dan bukan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga kalau misalnya ada orang yang sholat, Allahu Akbar, langsung sedekap. Allahu Akbar, langsung sedekap. Dia sama sekali tidak mengucapkan atau dia sama sekali tidak mengangkat tangan. Sahkah sholatnya? Jawabannya sah. Orang yang melakukan takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, tapi dia mengucapkan Allahu Akbar, langsung sedekap, sholatnya sah. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dianjurkan dan tidak wajib. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram wa 'inda ar-ruku'i wa 'inda ar-raf'i minhu wa 'inda al-qiyam min at-tasyahhudil awwali sunnatun. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal, dan ketika bangkit ke rakaat yang ketiga dari tasyahud awal, semua itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat sah takbiratul ihram. Di antara syarat sah takbiratul ihram yang sering dilanggar adalah dilakukan dalam posisi berdiri untuk sholat wajib. Di antara syarat sah takbiratul ihram harus dilakukan dalam posisi
berdiri untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Sementara untuk sholat sunnah takbiratul ihram bisa dilakukan dengan posisi duduk. Sebagaimana sholat bisa dilakukan, sholat sunnah maksud saya, Anda bisa tambahkan ya. Sebagaimana sholat sunnah bisa dilakukan sambil duduk. Baik yang punya uzur maupun yang tidak punya uzur. Al-Jaziri menyebutkan ketentuan dalam mazhab Syafi'iyah. Fa'in ata bil ihrami fi salatil fardi halal inhina fa'in kana ilal qiyami aqrab fa'innaha tasihhu wa in kana ilal ruku'i aqrab fa'innaha la tasihhu wifaqan lil Hanafiyah wal Hanabilah. Jika orang melakukan takbiratul ihram untuk sholat wajib dengan kondisi al-inhina sambil nunduk, jika menunduknya lebih dekat ke posisi berdiri, maka takbiratul ihramnya sah. Tapi jika lebih dekat ke posisi ruku', maka takbiratul ihramnya tidak sah. Sesuai dengan pendapat Hanafiyah dan Hambali. Sehingga misalnya ini posisi ruku' ya. Takbiratul ruku' yang sempurna seperti ini. Dia takbiratul ihramnya sambil miring gini. Kalau dia lebih dekat ke posisi berdiri, menurut pendapat Syafi'iyah, Hambali dan Hanafiyah masih dinilai sah. Tapi kalau lebih dekat ke posisi ruku', maka takbiratul ihramnya batal dan nanti wajib diulang. Nah, kita kasih contoh. Contoh bentuk pelanggaran dalam masalah ini adalah makmum yang hendak mengejar rukuknya imam sehingga dia melakukan takbiratul ihram sambil bergerak rukuk. Artinya dia melakukan takbiratul ihram tidak dalam posisi berdiri. Dan kasus ini cukup banyak. Sehingga dia ingin dapat 1 rakaat bersama imam, Allahu Akbar. Dia takbir sambil bergerak turun. Allahu Akbar. Lalu dia ruku. Menurut dia, wah ini dapat 1 rakaat imam. Alhamdulillah. Ternyata takbiratul ihramnya lebih dekat ke ruku. Selesai salam, diingatkan sama ustadz. Kamu tadi takbiratul ihramnya gimana? Kayak gini. Sholatmu batal. Terus gimana Mas? Ya harus diulangi dari awal. Malah rugi 4 rakaat ya. Kalau tadi misalnya dia sempurna berdiri Allahu Akbar, lalu baru turun ruku, dia mungkin cuman ganti 1 rakaat. Karena ini sholatnya batal, maka dia harus ganti berapa? 4 rakaat. Nah, dan itu sering terjadi sehingga dia melakukan takbiratul ihram sambil bergerak ruku'. Artinya dia melakukan takbiratul ihram tidak dalam posisi berdiri. Dan ini menurut pendapat tadi Syafi'iyah, Hambali dan Hanafiyah hukumnya batal. Selanjutnya, cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Di sini ada sunnah tanawwu. Dan Anda bisa lakukan secara bergantian. Yang pertama adalah ada 3 cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jika dilihat dari kombinasi dengan ucapan atau dengan bacaan Allahu Akbar. Yang pertama, mengangkat tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbirah fis shalah farafa'a yadayhi hina yukabbiru. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika salat. Beliau mengangkat kedua tangannya hina yukabbiru, ketika beliau bertakbir. Sehingga yang dilakukan adalah bersamaan antara mengangkat tangan dengan bacaan takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum membaca takbir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai salat, beliau mengangkat tangan terlebih dahulu setinggi pundak, thumma kabbara, kemudian kalimat ini menunjukkan alat tarahi, ada apa? Ada jeda. Kemudian beliau membaca takbir. Allahu Akbar. Sehingga tidak bersamaan. Kalau tadi Allahu Akbar. Kalau ini mengangkat tangan dulu. Allahu Akbar. Yang ketiga, mengangkat tangan setelah membaca takbir. Berdasarkan hadis dari Malik Ibnul Khuwairits. Sahabat Malik Ibnul Khuwairits inilah yang meriwayatkan hadis Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sahabat Malik bin Khuwairits mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara, ketika usai takbir beliau mengangkat tangannya. Sehingga beliau melakukan Allahu Akbar, kemudian baru mengangkat tangan. Abu Kilabah melihat Malik ibn Khuwairits melakukan salat. Beliau bertakbir kemudian mengangkat tangannya. Cara yang ketiga ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah. Allahu Akbar. Sehingga ada 3 kombinasi tadi ya. Ada 3 kombinasi. Pertama apa tadi? Bareng. Allahu Akbar. Yang kedua, kombinasi yang kedua, mengangkat tangan dulu, baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang ketiga, bertakbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Dan ketiga-tiganya sesuai sunnah Nabi SAW. Dan sekali lagi ini termasuk di antara sunnah tanawwu. Salah satu manfaat mengetahui hal ini adalah kita akan berpikir terlebih dahulu ketika kita hendak bertakbir. Untuk memilih bentuk takbir mana yang akan kita lakukan. Sehingga kita melestarikan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Anda bisa lakukan selang-seling, misalnya sholat qobliyah zuhur, nanti sholat duha. Mau sholat duha berapa rakaat? Mau 6 rakaat. 2 rakaat yang pertama, Allahu Akbar. Rakaat yang kedua, atau 2 rakaat yang kedua, sholat duha yang kedua, bareng Allahu Akbar. Sholat duha yang ketiga, Allahu Akbar. Sekarang kita akan lihat cara takbir mengejar ruku'. Makmum yang mendapat tumakninah ruku' bersama imam, maka dianggap mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kita ulang ya. Makmum yang mendapat tumakninah, rukuknya imam, dia rukuk bersama dengan tumakninahnya rukuknya imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man adrakal imama raki'an farafa'a qabla an yarfa'al imamu ra'sah faqad adraka tilka raka'ah. Makmum masbuk yang menjumpai imam sedang rukuk. Man adrakal imama raki'an. Makmum masbuk yang menjumpai imam sedang rukuk. Faraka'a, lalu dia ikut rukuk. Qabla an yarfa'al imamu ra'sahu. Sebelum imam mengangkat kepalanya. Sebelum imam bangkit i'tidal. Faqad adrakatil karraka'ah, maka dia telah mendapatkan rakaat itu. Ada orang masbuk Jumatan. Dia datang di rakaat yang kedua. Begitu dia sampai di shaf, imamnya ruku'. Lalu dia Allahu Akbar, terus ruku'. Berarti dia mendapatkan berapa? 1 rakaat Jumatan. Dan ketika dia dapat 1 rakaat,
maka dia dianggap telah mendapatkan Jumatan. Ya. Jadi di sini ada apa? Ada implikasi berjenjang. Dari perkataan Ibnu Umar, siapa yang menjumpai rukuknya imam, mendapat rukuknya imam, sama dengan apa? Mendapat 1 rakaat imam. Mendapat 1 rakaat imam. Kemudian ada sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Man adraka rak'atan faqad adrakas shalah." Ini hadis yang berbeda ya. Ini perkataan Ibnu Umar. Ada sebuah hadis, "Man adraka rak'atan faqad adrakas shalah." Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, faqad adrakas shalah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat berarti dia telah mendapatkan salat. Berarti jika dapat 1 rakaat maka sah sebagai salat yang dikerjakan. Contoh misalnya. Contohnya ya. Jumatan, ini yang kelihatan Jumatan. Ada makmum masbuk yang Jumatan. Kemudian ketika masbuk rakaat kedua, ketika sampai di shaf, imamnya sedang rukuk, langsung dia ngejar rukuk, Allahu Akbar. Dan dia bisa menjumpai tumaknunah rukuknya imam. Kemudian dia rukuk bersama rukuknya imam, lalu imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Makmum ikut i'tidal sampai selesai Jumatan. Pertanyaannya, makmum yang masbuk ini ganti berapa? 1 atau 4? Jawabannya 1. Kenapa? Faqad adrakas shalah. Dia sah sebagai salat yang dikerjakan. Lain halnya, berarti dia sah sebagai salat Jumatan. Lain halnya kalau dia masbuk, begitu dia sampai shaf, dia takbir Allahu Akbar, imamnya sami Allahu liman hamidah. Ya. Anda kurang beruntung. Terus gimana ini? Berarti dia tidak menjumpai rukuknya imam. Ketika tidak menjumpai rukuknya imam, maka di posisi ini dia tidak mendapatkan 1 rakaat imam. Karena tidak mendapatkan 1 rakaat imam, maka tidak sah sebagai sholat yang dikerjakan. Sehingga dia tidak disebut telah mengerjakan Jumatan. Berarti dia nggak Jumatan. Terus gimana? Maka nanti nambahi 4 rakaat. Ya. Nanti nambahi 4 rakaat. Nah. Kenapa kok 4 rakaat? Karena yang 1 ini tidak dihitung. Sehingga dia tidak dihitung telah melakukan Jumatan. Maka dia harus sholat zuhur. Sehingga dia sholat zuhur 4 rakaat. Selanjutnya, cara takbir mengejar rukuk tadi sudah ya, sampai di perkataan Ibnu Umar. Jika ada makmum masbuk yang ingin mengejar rukuknya imam, apakah dia boleh sekali takbir ataukah harus 2 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataukah boleh Allahu Akbar terus dia turun rukuk? Jika makmum melakukan 2 kali takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir rukuk, maka itu yang terbaik. Dan ulama sepakat sholatnya sah. Bagaimana jika makmum hanya melakukan sekali takbir? Melakukan sekali takbir berarti takbiratul ihram saja.
sementara bergerak rukuknya tidak diiringi dengan takbir. Bolehkah semacam ini? Ulama berbeda pendapat. Ada khilaf di antara ulama. Ibnul Mundir menyebutkannya dalam Al-Ishraf ala Madzahibil Ulama. Yang pertama, beliau mengatakan hukumnya boleh dan sholatnya sah. Pendapat pertama mengatakan hukumnya boleh dan sholatnya sah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit. Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit. Pendapat yang dipilih oleh Sa'id Ibnul Musayyib, Atha bin Abi Rabah, Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, Maimun bin Mihran, Al-Hakam, Sufyan ats-Tsauri, dan Imam Malik. Ini pendapat yang pertama. Ada deretan ulama-ulama kibar. Sahabat ada 2 tadi ya. Dan ada deretan ulama kibar yang lain dari kalangan tabi'in. Pendapat yang kedua. Tidak boleh hanya sekali takbir. Harus melakukan 2 kali takbir. Takbiratul ihram dan takbir ruku'. Ini merupakan pendapat Hammad bin Abi Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, dan Imam Syafi'i rahimahumullahul jami'. Pendapat para kibar-kibar, para ulama-ulama besar. Dan khilaf ini termasuk khilaf yang mu'tabar, diperhitungkan karena ini bagian dari ijtihad mereka. Dan wallahu alam, kalau masih memungkinkan ya untuk melakukan 2 kali takbir, Allahu Akbar. Lalu Allahu Akbar lagi, ruku', insyaallah itu yang terbaik. Dan ulama sepakat sah. Khurujan minal khilaf. Kalau Anda melakukan ini dan Anda jadikan ini sebagai prinsip, di posisi ini Anda akan keluar dari khilaf perselisihan apakah salat Anda sah atau tidak. Karena takbirnya dilakukan berapa? 2 kali. Nah. Kemudian karena takbir ini adalah takbir yang sifatnya tidak menyebabkan Anda harus berdiri. Maksud saya apa? Maksud saya Anda begitu takbir langsung Anda ruku'. Maka tidak perlu bersedekap. Saya ulang ya. Karena takbiratul ihram mengejar ruku' itu Anda tidak berdiri. Berdirinya hanya untuk syarat sah takbir. Allahu Akbar, berdiri. Setelah itu langsung Anda ruku'. Maka tidak perlu tidak perlu bersedekap. Kenapa kok tidak perlu bersedekap, Pak? Karena sedekap itu dilakukan saat kita membaca surat. Saat kita berdiri membaca surat. Nah ini kan tidak dilakukan. Anda begitu Allahu Akbar, langsung Anda ruku'. Sehingga saat takbir mengejar ruku', yang bisa Anda lakukan adalah Allahu Akbar, dilepas ya. Nggak kelihatan ya. Allahu Akbar dilepas. Ini tangan saya di bawah ya. Lalu Allahu Akbar ruku'. Nah, Allahu Akbar ruku' ini Anda mau mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan, silahkan. Dan kalau kita pakai pendapat jumhur tadi, boleh tidak takbir lagi. Allahu Akbar takbiratul ihram, terus langsung turun ruku'. Nah, kalau misalnya bersedekap bagaimana Pak? Ya insya Allah sah sebagai sholat, namun ya lebih tepatnya tidak perlu bersedekap. Sehingga Allahu Akbar dilepas, langsung turun ruku'. Kalau ada yang Allahu Akbar bersedekap, terus turun ruku', ya silahkan sah-sah saja. Namun yang lebih bagus adalah tidak perlu bersedekap. Sehingga kita memposisikan sunnah sesuai dengan porsi masing-masing. Di sini ada, di sini ada. Baik, coba kita baca biografi 2 imam ya. Imam Malik bin Anas. Beliau dilahirkan tahun 93. Wafat tahun 179 Hijriyah. Berarti berapa usia beliau? Coba dihitung. 179 kurangi 93.
86, Masya Allah. Termasuk di antara ulama yang usianya panjang. Sebagaimana Imam Ahmad, beliau juga usianya panjang. Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbuhi. Dan beliau bukan anaknya Anas bin Malik. Ya. Salah ya. Beliau betul Malik bin Anas bin Malik. Tapi bukan anaknya sahabat Anas bin Malik. Jauh sekali. Nggak ketemu Imam Malik dengan Anas bin Malik. Bukan anaknya sahabat Anas bin Malik. Ya. Meskipun ada dai yang menyuarakan kalimat lantang seperti ini ya, dan itu keliru. Salahnya salah ya cukup fatal. Dilahirkan di Madinah dan besar di sana. Dan tidak pernah keluar dari Madinah kecuali ketika haji. Nggak pernah keluar dari Madinah kecuali ketika haji. Hingga beliau digelari sebagai Imam Darul Hijrah. Imam Dar al-Hijrah. Imam negeri hijrah. Kenapa disebut sebagai Imam Dar Hijrah? Karena beliau tidak pernah keluar dari Darul Hijrah, yaitu Madinah. Sehingga beliau selalu di Madinah. Belajar di Madinah, lahir besar di Madinah, belajar di Madinah. Beda dengan para ulama pada umumnya kan. Mereka melancong, safar kemana. Ada yang sampai belasan tahun gak pulang-pulang. Ada yang 7 tahun, sekian tahun gak pulang-pulang. Balik sudah jadi ulama. Sehingga mereka datang ke daerah ini, nanti tinggal di situ sekian tahun. Belajar kepada ulama yang ada di situ. Lalu pindah ke daerah yang lain. Tinggal di situ selama beberapa tahun, belajar di situ. Dan itu kebiasaan ulama di masa silam. Sekarang ditiru oleh anak-anak ya. SMP, dia keluar dari Jakarta. Kemana? Ke Jogja. Selama berapa tahun? 6 tahun. Plus pengabdian, jadi 7 tahun. Ya. Itu kalau enggak DO ya. Kalau DO nggak kerasan ya bisa lebih cepat. Kemudian setelah itu ke Madinah. Selama berapa tahun? 4 tahun. Kalau dia cuma S1. Nanti lanjut S2, lanjut S3. Oh itu bisa 9 tahun. 10 tahun. Nggak pulang-pulang. Ya. Pulang nggak ke rumahnya, nanti ke kota yang lain. Tayyib. Dan seperti itulah para ulama di masa silam. Dan beliau punya karya yang sangat terkenal yaitu Al-Muwatta. Banyak ahli hadis yang menjadi murid beliau termasuk Imam Syafi'i. Allah memilih beliau sebagai guru umat. Sehingga beliau termasuk di antara umatnya Nabi Muhammad SAW yang menonjol. Imam Malik bin Anas. Sekarang kita baca Imam Syafi'i. Coba perhatikan usianya pendek ya. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 204 Hijriah. Usianya hanya 54 tahun. Ya. Kalau Imam Ahmad 70-an tahun, Imam Malik 80-an tahun, Imam Syafi'i 54 tahun. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan di antara madhab yang gak suka dengan Imam Syafi'i, karena banyak mengkritik Imam Syafi'i ini, banyak mengkritik madhab tersebut, yaitu madhab Hanafiyah. Sampai ada sebuah hadis palsu buatan sebagian orang yang fanatik dengan Hanafiyah. Hadisnya berbunyi, sayati alan nasi, akan datang di tengah manusia rajulun adarru minal iblis. Orang yang dia lebih bahaya dibandingkan iblis. Namanya Muhammad bin Idris. Dan maksudnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang dia ucapkan. Tapi fanatik mazhab itu memang seperti itu. Kadang sampai membenci yang beda. Dan itu ya kesalahan besar. Itu kesalahan besar. Kemudian beliau dilahirkan di Gaza
Palestina. Lalu pindah ke Mekah di usia 2 tahun. Bergelar Nasirus Sunnah. Karena melalui beliau banyak orang memahami sunnah dengan benar. Jadi dulu ada 2 kubu, ya, ada 2 kubu. Mazhab Ahlul Ra'yi dengan mazhab Ahlul Hadis. Yang 2 kubu ini susah untuk disatukan. Mazhab Ahlul Ra'yi, mereka banyak menggunakan kias. Kias, penjelasannya lebih banyak ke arah kias. Dan itu adalah kubunya Hanafiyah yang ada di Kufah. Pusatnya ada di Kufah. Mazhab Ahlul Hadis, kubunya ada di Madinah. Kubu ini ada di Madinah. Guru besarnya adalah Imam Malik bin Anas dan beberapa ulama ahli hadis yang lainnya. Hingga ketika Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i hadir, beliau memberikan satu jalan tengah, Masya Allah, yang diterima oleh kedua aliran ini. Ashabur Ra'yi dengan Ahlul Hadis. Imam Syafi'i bisa menjelaskan hadis dengan pendekatan Ashabur Ra'yi. Karena beliau pernah belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang Muhammad bin Hasan ini adalah murid seniornya Abu Hanifah. Imam Syafi'i pernah belajar ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga beliau bisa mendapatkan keterangan-keterangan dari para ahli usuli, para ahli usuliyun, ahli usul fikih dari mazhab Hanafiyah. Dari situ dipakai untuk menjelaskan hadis yang dimiliki oleh para ahli hadis. Ya. Sehingga mereka bisa saling melengkapi. Di saat itulah beliau dikenal sebagai Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah, pembela sunnah Nabi SAW. Sampai disebutkan bahwa sebagian ahli hadis mengatakan, kami itu tidak memahami ada istilah mantuk, ada istilah khos, ada istilah am, ada istilah muqayyad, ada istilah mafhum, kecuali dari penjelasan Imam Asy-Syafi'i. Sehingga beliau tulis sebuah buku usul fikih, ya, yang menurut para ahli sejarah kitab usul fikih adalah ini buku usul fikih pertama di dunia. Yaitu bukunya Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Dan itu dicetak bersama dengan kitab Al-Um. Tayyib. Kemudian pendapat beliau banyak dijadikan rujukan sehingga beliau merupakan salah satu guru besar kaum muslimin. Dan Indonesia termasuk di antara yang mengambil mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Juga di negara yang lain banyak. Yaman Imam Syafi'i, Suriah Syafi'i, Mesir juga dominan Syafi'iyah meskipun ada juga yang Malikiyah. Wallahu a'lam. Seperti inilah bintang-bintang yang bisa kita jadikan sebagai panutan, ya. Ada Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan mereka ini rata-rata adalah orang yang yatim, ya. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i anak yatim sejak kecil. Bahkan sejak masih di kandungan Imam Ahmad. Nah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan membaca tentang bagaimana melantunkan lafaz takbir yang benar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi SAW yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf Untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7441049999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082 12345 7441. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Nah.
Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya saat ada imam yang saat takbir bacaan Allahu Akbar, tapi mengucapannya tidak jelas, jadi kayak Allahu Akbar. Terkadang orang itu juga jadi muadzin. Apakah sholat dan adzannya sah? Terima kasih, Mengucapkannya jazakallahu tidak khairan. jelas. Ada rekamannya nggak jelasnya? Mengucapkannya tidak jelas. Allahu Akbar. Jelas ya? Allah pakai W. Dia bacanya pakai W. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memang bacaan atau huruf lam dalam kalimat Allah, dalam kata Allah itu dibaca tafkhim, tebal. Nah, kadang sebagian orang di masyarakat kita kan ada beberapa kesalahan ya. Ada yang baca Allah, Allah, dan itu berarti masih tarkik, masih tipis. Harusnya agak tebal, Allah. Nah, sebagian orang terus bacanya Allah, Allah. Insya Allah selama dia tebal, insya Allah masih sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah masih sah karena dia masih tafkhim. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Mau nanya Ustaz, misalnya tadi kita tuh masbuk, terus ketemu imamnya tuh udah ruku. Kita kan tadi menurut Ustaz tadi takbiratul ihram, terus yang lebih baik adalah takbir intikal langsung ikut ruku. Nah, yang saya tanya ini adalah apakah kita setelah takbiratul ihram itu kita tetap bersedekap terus baca Al-Fatihah dengan yang dicepatkan walaupun nanti mungkin agak ketinggalan sama imamnya, mungkin udah Sami Allahu liman hamidah gitu. Yang penting kita dapat sama imam tuh 1 rakaat dan plus kita dapat baca Al-Fatihah. Itu yang saya dapat penjelasan dari selama ini dari kecil gitu Ustadz. Apakah langsung kita ikut ruku atau kita cepat-cepat baca Al-Fatihah sebelum ruku? Imamnya Gitu sudah aja, ruku? Udah, imamnya tuh udah ruku tapi belum iktidal. Belum iktidal. Jadi kita masih dapat lah insya Allah 1 rakaat. Tapi kan tadi Ustadz bilangnya tadi nggak perlu, maksudnya saya nggak mendengar kalau harus Al-Fatihah atau tidak. Nah sebenarnya bagaimana itu Ustadz? Kita harus Al-Fatihah dulu atau gimana? Baik. Gitu Ustadz. Makasih banyak atas penjelasannya. Barakallahu fikum. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu membaca Fatihah dulu, nanti keburu imamnya sujud. Sami Allahu liman hamidah kan biasanya nggak panjang tuh, terus Allahu Akbar sujud. Sementara Anda di posisi masih berdiri membaca Fatihah. Karena Fatihah relatif panjang. Kecuali kalau Fatihahnya dibuat rusak, itu mungkin bisa. Gimana? Bacanya cepat sekali. Alhamdulillahirabbil alamin dhalin amin ya. Yang kelihatan cuman basmalahnya sama dhalinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil dhalin amin Allahu Akbar. Percuma saja. Fatihahnya enggak amburadul, rusak. Kemudian enggak dapat 1 rakaat bersama imam karena imamnya sudah keburu iktidal. Bahkan kalau Anda baca agak pelan dikit pas Fatihahnya, nanti imamnya keburu sudah sampai ruku. Maka dalam posisi ini kita menggunakan kaidah ittibaul imam, mengikuti imam. Dan mengikuti itu mengikuti ya. Mengikuti itu bergerak setelah usai komando.
setelah usai komando. Nah, usai komando itu ditandai dengan usai selesainya gerakan imam. Baik, inilah yang disebut dengan mengikuti imam. Sehingga kalau imam sudah ruku, berarti kita harus segera mengikuti imam, yaitu ruku. Jangan imam sudah ruku, kita tetap aja berdiri. Saya mau menyelesaikan Al-Fatihah dulu. Keliru ini. Harusnya Anda ikut ruku, bukan tetap berdiri. Kalau Anda tetap berdiri, maka yang terjadi adalah Anda tidak mengikuti imam. Dan Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Baik. Insyaallah dipahami ya. Nah. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau wanita lagi di penghujung masa haid terus kena sakit yang tidak memungkinkan atau terkena air, contoh habis operasi, sakit campak dan sejenisnya, terus dia selesai masa haidnya, dia mandi wajib tapi masih sakit, gimana Ustadz solusinya? Sedangkan dia ingin melaksanakan sholat. Syukron, jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Mandi wajib tapi masih sakit. Baik. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat, bolehkah tidak mandi wajib? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah, juga ada di surat An-Nisa, tentang tata cara bersuci. Bersuci itu ada dua ya. Taharah itu ada dua. Ada taharah asliyah. Taharah asliyah adalah taharah yang menggunakan air, medianya air. Nah, ini ada dua, ada wudu, ada satunya apa? Mandi. Kita bisa memahami ini untuk hadas kecil, ini untuk hadas kecil, ini untuk hadas besar. Gini ya. Betul tandanya, besar kecil. Baik. Menggunakan taharah asliyah untuk hadas kecil, wudu, hadas besarnya mandi. Yang kedua adalah taharah badaliyah. Taharah badaliyah. Taharah badaliyah, badal artinya pengganti. Adalah taharah yang menggunakan pengganti air. Pengganti media air itu apa? Tanah. Nah, ini cuma satu, yaitu tayammum. Maka tayammum, kata para ulama, bisa menggantikan wudu dan mandi. Sehingga orang yang nggak bisa wudu, nggak bisa mandi, baik karena faktor nggak punya air atau karena faktor sakit, bisa digantikan dengan tayamum. Sehingga dia bisa tayamum. Baik. Namun kalau dia bisa wudu, bisa mandi dengan air hangat, dia harus menggunakan air hangat. Sehingga kalau misalnya Anda dalam kondisi sakit, suci dari haid, bisa menggunakan air hangat, maka mandinya pakai air hangat. Tapi kalau nggak bisa, pakai air hangat pun masih bahaya. Karena ada penyakit yang kulitnya nggak boleh kena air, maka Anda bisa tayamum. Nah, sehingga selesai haid, tayamum, kemudian nanti sholat. Wallahu a'lam. Baik. Ustadz, berapakah lama ukuran mendapatkan rukuknya iman? Ada yang mengatakan seukuran subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Apakah bisa seperti Ustadz? Syukron. Intinya makmum ini bisa dapat tumak ninah bersama tumak ninah rukuknya imam. Ya. Sehingga misalnya imam membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Ada yang ngasih tambahan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Makmum ini gabung.
imam sedang ruku. Imam dalam posisi ruku. Subhana rabbiyal azim. Lalu makmum Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Dia dapat satu, makmum dapat satu, imamnya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Insya Allah masih sah. Sebagai satu rakaat bersama imam. Intinya adalah dia mendapatkan tumakninah rukuknya imam ketika dia di posisi ruku. Jadi makmum ruku, dia dapat tumakninah bersama tumakninah rukuknya imam. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Halo? Silahkan Bapak. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf Pak, volume televisinya bisa dikecilkan? Iya. Baik. Silakan, Bapak sudah terhubung. Begini, ini ruku pelafalan takbir intikal ini di awal gerakan, di tengah, atau di akhir. Nah, terutama dari berdiri ke sujud. Sebab ini makmum banyak yang mendahului karena lamanya tempo yang digunakan pada saat mau sujud. Baik. Itu aja, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Barakallahu fikum. Tentang takbir intikal, saya bahas di buku ini ya, di halaman 130. Fikih takbir intikal. Jadi setelah kita membahas masalah bacaan Fatihah sampai amin, kemudian memilih surat setelah Al-Fatihah, lalu kita akan bahas tentang bagaimana cara takbir intikal yang benar. Di sini saya sebutkan di halaman 130, kemudian di penjelasan di halaman 132. Ada keterangan tentang kapan takbir intikal dilakukan. Di halaman 132. Saya bacakan Pak ya. Jadi kita lompat dulu materinya agak jauh untuk menjawab pertanyaan Bapak. Sebagaimana namanya? Takbir intikal, artinya takbir perpindahan. Sehingga takbir ini dilakukan ketika bergerak dari satu rukun ke rukun berikutnya. Ada di halaman 132. Takbir ini dilakukan ketika proses bergerak dari satu rukun ke rukun berikutnya. An-Nawawi mengatakan, wa qawluhu yukabbiru hina yahwi, keterangan Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bertakbir ketika turun sujud. Kemudian beliau bertakbir summa yukabbiru hina yarfa'u, kemudian beliau bertakbir ketika bangkit dari sujud. Ini dari hadis Abu Hurairah, kata An-Nawawi, hadza dalilun ala muqaranati takbir li hadhil harakat. Ini merupakan dalil bahwa takbir itu mengiringi gerakan-gerakan tersebut. Sehingga takbir intikal itu dibaca di proses perpindahan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Masalahnya kalau imamnya dengkulnya rodok linu, ya, lututnya agak sakit. Allah, dia mulai sakit nih, punggungnya sakit, kemudian boyoknya juga sakit, lututnya sakit, pelan ya. Allah, pelan sekali. Allahu Akbar. Makmumnya nggak sabar. Ya, makmumnya nggak sabar. Akhirnya apa? Makmumnya yang muda-muda, wah dia bisa lompat-lompat. Ya. Allahu Akbar itu sesaat saja. Ya makanya pemilihan imam ini juga penting ya. Kalau imamnya boyoknya sudah sakit, dengkulnya sakit, lalu ketika melakukan gerakan naik turun itu jadi agak sangat lambat, maka mungkin bisa digantikan yang lebih mudah. Yang dia tidak punya keluhan ya. Naik turun ketika dari berdiri dari i'tidal ke sujud atau dari sujud ke rakaat berikutnya.
Makanya jadi panjang itu gara-garanya imam gerakannya sangat lambat. Dari sujud, duduk di antara duduk istirahat. Lalu dia bangkit. Allah, wah itu sambilnya keliboyok. Akhirnya Allahnya panjang. Allahu Akbar. Makmum nggak sabar, mereka karena lebih muda gerakannya lebih cepat. Ya, ini cuplikan yang bisa saya berikan terkait takbir intikal itu dilakukan kapan? Jawabannya adalah dilakukan bersamaan dengan gerakan perpindahan. Wallahu a'lam. Silahkan. Baik, assalamualaikum. Ustadz, saya Aji Gun dari kota Jakarta. Ustadz, anak hijrah 2 tahun yang lalu pernah menjual item ya Pokemon. Saya kira tidak apa-apa, dan dari situ saya mulai setelah lama saya baru tahu kalau seperti item game saya bukan itu melanggar POS Nintendo. Nah, setelah itu saya langsung berhenti ubah. Namun saya sudah memberikan uang banyak dari situ. Saya ingat hari seorang muslim berjanji. Namun saya tidak bisa mengembalikan apa yang sudah Nintendo berarti tukang kamu. Karena kalau mengembalikannya gimana saya juga tidak tahu. Akhirnya mereka untuk mengatasi hal ini. Mereka menjawab dalam mohon maaf Bapak. Uang yang dalam politik atas adalah milikmu dan Nintendo tidak punya urusan dengan hal itu. Pertanyaannya, apakah yang saya hasilkan itu halal bermanfaat untuk cari usaha kebutuhan hidup? Baik, sebentar. Terima. Nah, sudah selesai. Baik. Pertanyaan Bapak di WA ada ya? Karena teleponnya putus-putus. Baik. Ada. Ada. Coba dibacakan Pak Tri. Singkat saja. Ya. Panjang tapi tadi itu. Panjang. Jadi Ustadz dulu Ana sebelum hijrah 2 tahun yang lalu pernah menjual item game yaitu Pokemon. Oh gitu. Saya kira dulu tidak apa-apa dan dari situ mulai ngaji sunnah. Setelah lama ternyata saya baru tahu kalau jual beli item game itu melanggar TOS-nya Nintendo. TOS itu apa? Kurang tahu saya itu. Intinya aturan yang ada di situ. Ya, aturan. Alhasil setelah itu saya langsung berhenti dan tobat. Kemudian saya padahal sudah menghasilkan uang lumayan banyak. Baik, cukup insya Allah ya. Tayyib. Tentang hukum jual beli sesuatu yang tidak boleh dijual. Baik karena itu bagian dari aturan main di sana atau karena itu adalah hak milik orang lain yang sebenarnya tidak boleh dijual. Seperti yang kita tahu ada banyak properti digital yang nggak boleh dijual. Contohnya akun medsos itu nggak boleh dijual. Ada aturan ya. Anda buat akun Facebook, lalu dibuat rame, setelah rame jual. Kemudian Instagram juga sama, setelah rame dijual. Kayak gitu nggak boleh ya. Ada aturan bahwasanya menjual akun hukumnya dilarang. Nah, karena akun ini pada asalnya adalah gratis dan Anda tidak boleh memperjualbelikan akun itu, maka orang yang melakukan transaksi ini berarti dia memperjualbelikan hak milik orang lain yang sudah dilarang oleh pemiliknya. Pemilik dalam hal ini adalah Facebook. Ada satu hadis yang kita bisa jadikan sebagai acuan. Al-muslimuna syuraka'u fi thalath. Muslim itu mereka kongsi dalam 3 hal. Lalu Nabi SAW menyebutkan fil ma'i wan nari wal kala. Mereka kongsi untuk memiliki bersama, yaitu 3 objek, air, api, dan rerumputan. Air di sungai atau di laut. Siapapun boleh ngambil. Boleh nggak misalnya orang mengkapling? Pokoknya sungai dari wilayah ini sampai wilayah ini punya saya. Siapa yang ngambil kerikil di situ bayar ke saya. Nggak boleh. Kamu nggak punya hak. Sungai ini milik umum. Siapapun boleh dan berhak untuk mengambilnya. Demikian pula api. Api yang dimaksud di sini adalah misalnya ada api
di mana misalnya di gunung berapi, keluar api atau apa. Orang boleh mengambil, termasuk bahan bakar dia boleh mengambil, selama itu masih menjadi milik umum. Al-kala, rerumputan juga demikian. Ada rerumputan di padang rumput misalnya. Orang ngambil silahkan bebas. Sehingga benda-benda yang dia menjadi milik umum tidak boleh dikapling oleh orang lain dengan cara dibatasi siapa yang ngambil ini milik saya. Nah, termasuk diantaranya adalah akun medsos ya. Itu oleh pemiliknya silahkan siapapun mau buat akun di sini silahkan. Namun jangan dijual. Sehingga kalau ada orang ingin buat akun ya silahkan diajari dia untuk buat akun. Tapi kamu jangan menjual akun kamu ke dia. Tidak boleh. Tayyib. Nah, termasuk juga misalnya dalam satu fitur game ada apa tadi namanya? Ada apa? Jual senjata, jual apa namanya? Jual pelengkap-pelengkap agar gamenya itu bisa menang. Ya, kalau dalam aturan itu tidak boleh ya, tidak boleh dijual. Terus bagaimana kalau misalnya itu dilakukan sebelum tahu? Kalau belum tahu, maka kembali kepada hukum bahwa orang yang belum tahu tidak berlaku hukum. Sehingga pendapatan sebelum dia tahu selama tidak melanggar hak orang lain, insya Allah boleh untuk dia miliki. Selama tidak melanggar hak orang lain. Tapi kalau itu melanggar hak orang lain, itu sebenarnya barang saya, milik saya tapi dijual dia. Maka Anda harus kembalikan kepada pemiliknya. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita jadi imam ada bacaan surat yang salah, tapi tidak ada jamaah yang mengingatkan, apakah kita perlu sujud sahwi? Kemudian apabila kita sebagai jamaah masbuk, tapi karena lupa ikut salam, apakah setelah sadar kita cukup nambah rakaat? Jazakallahu khairan. Apabila kita membaca surat yang salah selain Fatihah tentu saja ya. Apakah kita perlu sujud sahwi karena makmumnya nggak ada yang ingatkan? Mungkin karena faktor sungkan ya. Atau karena faktor mereka nggak ada yang hafalannya seperti Bapak misalnya. Apakah perlu sujud sahwi? Jawabannya tidak perlu. Nabi SAW pernah mengalami seperti itu. Beliau pernah keliru ketika membaca surat setelah Al-Fatihah. Lalu seusai sholat, Nabi SAW menoleh ke arah Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ma mana'aka an taftaha qiraati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menghalangimu sehingga kamu tadi tidak mengingatkan saya dalam bacaan yang saya baca? Kemudian jawab Ubay hafal. Apa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Ubay hafal. Tapi Ubay sungkan ya, segan mengingatkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW ketika itu beliau membaca surat dan beliau keliru. Dan di hadis itu tidak dijumpai riwayat, kami tidak menjumpai riwayat beliau sujud sahwi. Karena itu jika salah surat, maka insya Allah wallahu alam mungkin tidak sujud sahwi. Kemudian yang kedua, apa tadi? Setelah salam makmum masbuk, salam bersama imam, lalu dia sadar, nambahi 1 rakaat. Jawabannya betul, harus dia nambahi. Jangan ikut salam terus ikut pulang bareng imam. Salatnya kurang, nanti batal. Salam, terus dia nambahi, ya, karena salamnya tadi lupa, dia nambahi. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Jadi dia nambahi, lalu tasyahud akhir, kemudian salam, lalu sujud sahwi. Semua sujud sahwi itu 2 kali, enggak ada sujud sahwi yang sekali. Sujud sahwi, sujud, duduk, sujud. Bacaannya apa? Anda enggak baca apapun, enggak apa-apa. Yang penting takbir aja. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk lagi. Terakhir sujud sahwi itu pasti duduk. Jadi kaidah dalam sujud sahwi ada 3 ya. Semua sujud sahwi pasti 2 kali. Nggak ada sujud sahwi sekali. Semua sujud sahwi pasti diakhiri dengan duduk. Nggak ada sujud sahwi terus manteng aja sujud, terus salam sambil posisi sujud, nggak ada. Sehingga sujud, duduk, sujud, duduk. Udah? Semua sujud sahwi diakhiri dengan salam. Semua sujud sahwi diakhiri dengan salam. Sehingga sujud, duduk, sujud, duduk, assalamualaikum. Tadi sudah salam, meskipun tadi itu salam sholat, ini salam sujud sahwi. Sehingga sujud sahwi baik setelah salam maupun sebelum salam, semuanya ada salam. Kalau sebelum salam, berarti salamnya bareng dengan salam sholat. Kalau setelah salam, tadi salam sholat, ini salam sujud sahwi. Dan masalah bacaannya, nggak ada bacaan khusus dalam sujud sahwi. Boleh membaca subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, nggak ada bacaan. Duduk, diam saja. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, duduk. Jangan baca tasyahud. Ini sudah selesai. Langsung assalamualaikum. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya ini tentang biaya bank. Ini saya kan kalau transfer ke beda bank kan pasti ada kena biaya. Nah, misalnya saya meminjamkan seseorang, banknya beda, pasti kena biaya. Nah, dia membalikan ke saya itu plus biaya transfer yang saya keluarkan itu. Nah, itu apakah termasuk riba, Ustadz? Saya kan bisa transfer ke dia 6.500 kenanya. Misalnya 100.000 dia pinjam, jadi 100, dia ngembaliinnya 106.500. Padahal saya nggak minta. Pokoknya tapi dia ngembaliin. Baik, cukup insyaallah. Gitu. Nah, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apa hukum biaya admin untuk transfer beda bank? Jawabannya boleh, karena itu hak bank yang sudah memberikan jasa. Dia ngasih jasa berupa transfer antar bank, sehingga dia berhak dapat fee. Yang kedua, kalau terjadi transaksi utang piutang beda bank, biaya transfer ini tanggung jawab siapa? Ya, jawabannya adalah tanggung jawab yang menerima manfaat. Dan dalam akad utang piutang, yang menerima manfaat adalah orang yang berutang. Karena itu, dialah yang nanggung biaya transfer, bukan yang memberi utang. Sehingga kalau Anda mengutangi 1 juta, andaikan biaya transfernya 500.000, andai ya, saya berandai-andai ya. Andai biaya transfernya 500.000, maka yang nanggung biaya transfer adalah yang menerima utang. Sehingga dia bayar 1,5 juta. Duit Anda kembali utuh 1 juta, yang 500.000 itu haknya bank. Baik. Biaya transfer umumnya 6.500 ya, atau 7.000 misalnya. Sehingga Anda transfer, lalu nanti ketika dia mengembalikan, biaya transfer ditanggung oleh pihak yang menerima utang. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf tadi pertanyaannya saya putus, biar lebih ringkas karena waktunya mepet ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.